Saya Muhammad Hafizul Sultan. Saya akan menjelaskan tugas tentang tahun kabisat dan jumlah hari di setiap bulannya. Jadi di awal ini kita dapat include studio.h. Ini adalah merupakan file headernya. Kemudian yang di bawah ini int main, ini merupakan fungsi utamanya dan kita menggunakan data integer di sini. Kemudian untuk tahun dan bulannya kita buat di sini int tahun, bulan. Kemudian komisar tahun kabisat itu sama dengan 0. Ini merupakan inisialisasi dari variabel kabisatnya. Kemudian nanti untuk outputnya nanti printf masukkan tahunnya. Untuk masukkan tahunnya nanti kita ada di bawah ketika di outputnya. Kemudian scanf kita masukkan nilai atau kita masukkan tahunnya berapa saja. Kemudian kita masukkan bulannya 1 sampai 12. Kemudian scanf-nya nanti kita masukkan nilai dari 1 sampai 12. Nah, untuk tahun yang habis bagi 400, maka itu tahun kabisat dan bernilai true. Kemudian yang di bawahnya else if jika tahun tersebut habis bagi 100, maka tahun tersebut bukan tahun kabisat atau false. Kemudian jika tahun tersebut habis bagi 4, maka tahun tersebut bukan tahun kabisat. Dan jika tahun tersebut modulo yang 1 atau sisa bagian itu 1, maka tahun tersebut bukan tahun kabisat atau false. Dan selain dari else if di atas ini merupakan false. Oke, perkenalkan, nama saya Arkan Saputra. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Hafizul Sultan. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu in jumlah hari. Ini kita gunakan sebagai untuk mendeklarasikan jumlah hari di mana jumlah hari ini sebagai variabel. Lalu kita menggunakan logika switch dengan variabelnya bulan. Nah, switch ini kita gunakan supaya untuk menentukan hari-hari yang bulan-bulan dengan tanggal-tanggal tertentu. Seperti case 1, kita menggunakan case 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 untuk bulan dengan 31 hari. Nah, di sini kita masukkan variabel nilainya yaitu 31. Nah, lalu kita letakkan break di sini untuk mengakhiri case yang pertama, case yang dengan bulan 31 hari ini. Lalu kita lanjut dengan case 4, 6, 9 dan 11. Nah, di sini itu kita gunakan untuk variabelnya jumlah harinya itu 30. Lalu kita break lagi untuk mengakhiri, lanjut ke case 2. Case 2 ini kita gunakan case 2 ini kita menggunakan fungsi if else. Nah, di mana kalau dia kabisat dengan fungsi variabel kabisat, jumlah harinya itu kita masukkan itu nilainya 29. Nah, kalau dia else, lalu kita pasang fungsi else. Ini jika dia bukan kabisat. Nah, jadi jumlah harinya itu kita input dia itu 28. Nah, baru kita lanjut. Nah, baru kita letak break di sini untuk mengakhiri case yang kedua nih. Lalu kita buat default. Nah, ini untuk jika bulannya tidak valid atau nggak ada di antara bulan yang 12. Jadi kita gunakan printf bulan tidak valid. Lalu kita akhiri program ini dengan return. Oke, kita langsung ke nih, kita masukkan ke array untuk nama bulan. Untuk nama bulan. Nah, nama bulannya kita buat variabel nama bulan. Terus kita masukkan bulan-bulannya. Nah, sesuai dengan case yang pertama tadi, bulan pertama ada Januari, kedua Februari, Maret, April, Mei dan seterusnya. Nah, lalu kita masuk ke if else untuk menentukan yaitu tahun apa, dia tahun keberapa dan itu tahun kabisat atau enggak. Nah, jadi sini kita buat kalau dia kabisat, yang itu keprintnya itu tahun tersebut adalah kabisat. Nah, lalu kita buat else ini kalau dia bukan kabisat, maka dia akan printf untuk menampilkan outputnya itu kita gunakan printf tahun nilai day bukan tahun kabisat. Nah, terus kita buat lagi di bawahnya printf jumlah hari pada bulan apa sesuai dengan yang di sini tadi itu Januari Februari ini. Nah, lalu tahun berapa? Nah, baru kita masukkan input persen ini dari jumlah hari dari yang switch case tadi itu. Nah, jumlah harinya itu nanti dimasukkan ke sini. Nah, terus ini dia variabelnya itu nama bulan, tahun, dan jumlah hari. Lalu kita akhiri dengan return 0 ya untuk mengakhiri program. Nah, sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Halo semuanya, aku Emil Kaprawi. Jadi kali ini aku membahas pemrograman C yang akan menarik karena dia mainnya di pointer dan string. Jadi walaupun kelihatan ribet, sebenarnya kalau dijalin pelan-pelan itu gak apa-apa, gak dipahami. Pertama di bagian atas ada 3 include, standar library H, studio, sama string. Ini fungsinya buat aktifin fitur standar di C. Studio H itu buat input, output kayak print out dan char. Kemudian string H buat fungsi string kayak string copy, dan standar library fungsi awal kayak umum, contohnya exit sukses. Terus kita masuk bagian in main point. Di situ ada char CH80, PCH sama dengan NCH0. Jadi CH itu array karakter buat nyimpan tulisan maksimal 80 huruf. Kenapa 80? Karena di sini tulis 80. Jadi sedangkan PCH itu pointer yang menunjuk ke arah karakter pertama dari array itu alias CH0. Setelah itu ada string copy. Nah, ini buat nyalin tulisan informatika unsyah ke dalam array CH. Jadi sekarang isi variabel CH itu informatika unsyah, dan pointer CH lagi nunjuk ke huruf pertama yaitu I. Sekarang mulai bagian yang seru yaitu memanipulasi pointer. Yang pertama ada ucar PCH++. Artinya dia nampilin huruf yang ditunjuk pointer yaitu I. Terus pointernya dipindah ke huruf berikutnya yaitu N. Jadi yang pertama muncul dari huruf itu I. Baris berikutnya pucar PCH++. Pointer sekarang ada di huruf N karena ada plus plus di belakang. Dia cetak dulu huruf N. Terus setelah dicetak huruf N itu naik jadi huruf O di memori. Jadi di layar masih F, stringnya udah berubah. Lanjut pucar plus plus PCH. Nah kalau ini hurufnya dinaikin dulu baru dicetak. Tadi O jadi P. Terus muncullah huruf P di layar. Terus pucar plus plus CH. Pointernya digeser dulu ke huruf berikutnya yaitu F. Dan itu langsung dicetak. Terakhir di bagian ini ada pucar plus plus PCH. Huruf F dinaikkan jadi G. Terus ditampilin jadi urutan keluar di layar. Sejauh ini adalah I, N, P, F, G. Kemudian berikutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Saya Sandiaga Hadianto. Saya akan menjelaskan codingan yang dibahas oleh teman saya tadi. Setelah baris tadi, di sini ada pucar plus plus PCH. Pointernya masih di huruf G. Hurufnya dinaikin satu lagi menjadi huruf H dan langsung ditampilin ke layar. Terus ada pucar plus plus PCH plus plus. Nah, ini yang bikin error karena di satu ekspresi dia pakai dua plus plus sekaligus, yang satu di depan dan yang satu di belakang. Jadi compiler C ini bingung harus naikin huruf dulu atau geser pointer dulu. Makanya waktu di-compile dia akan menjadi error. Tapi maksud dari baris ini sebenarnya cuma naikin hurufnya dulu baru geser pointernya. Jadi biar nggak error, dibikin dua baris aja. Setelah itu ada pucar plus plus PCH. Yang ini buat geser pointer ke huruf berikutnya, dan pucar plus plus PCH ini buat naikin huruf itu terus ditampilin. Terus di bagian bawahnya ada pucar garis miring M. Ini cuma buat pindah baris aja biar hasilnya itu rapi. Terus ada printf %s garis miring M. Dan ini buat nampili seluruh isi string CH setelah semua perubahan. Jadi awalnya
Informatika di Unciah sekarang sebagian huruf di depannya udah berubah karena efek plus-plus yang tadi kita pakai. Kesimpulannya, program ini seru karena nunjukin gimana pointer bisa langsung mengubah isi string dari memori. Tapi hati-hati juga karena kalau salah nulis kayak plus plus PCH plus plus tadi bisa bikin error karena kompilernya nggak tahu urutan operasinya. Intinya pahami dulu bedanya antara PCH plus plus dan plus plus PCH biar nggak salah waktu mainin pointer di string. Oke, segitu aja penjelasan dari saya. Semoga gampang dipahami dan bisa bantu kalian yang lagi belajar pointer di program C. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Fadilah dengan NPM 25107011.086. Saya Nizla Putri Sanuza, NPM 2508107011000115. Di video kali ini kami akan menjelaskan program kami untuk tugas nomor 2 yaitu program membalik kalimat menggunakan array dengan nama file reverse-sentence.c. Program ini dibuat menggunakan bahasa program C di aplikasi VS Code. Tujuan dari program ini adalah untuk mengubah semua huruf dalam satu kalimat menjadi huruf kecil, lalu membalikkan urutan seluruh karakter dari kalimat tersebut. Contohnya, kalau kita masukin kalimat ini, maka hasilnya adalah ini. Sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian kodenya. Pertama, di bagian paling atas saya menuliskan include stdio.h dan include ctype.h. Header stdio.h digunakan supaya kita bisa memakai fungsi printf dan gets untuk input dan outputnya nanti. Sedangkan ctype.h dipakai untuk fungsi tolower yang berguna mengubah huruf besar menjadi huruf kecil. Kemudian saya membuat array. Di sini ukuran maksimalnya 255 karakter sesuai ketentuan soal. Lalu program meminta pengguna untuk masukkan kalimat melalui perintah printf masukkan kalimat dan gets kalimat. Setelah kalimat dimasukkan, program akan menghitung panjang kalimat dengan perulangan for sampai menemukan karakter O atau tanda akhir string. Setelah itu, program akan mengubah semua huruf menjadi huruf kecil menggunakan fungsi follower kalimat i di dalam perulangan. Dan terakhir, program akan mencetak kalimat secara terbalik dengan perulangan dari indeks paling akhir sampai ke awal. Hasil akhirnya ditampilkan dengan perintah printf dan keluarannya adalah kalimat yang hurufnya kecil serta urutannya menjadi terbalik. Jadi kesimpulannya, program ini berhasil melakukan dua hal utama. Yang pertama, mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, dan yang kedua, membalik seluruh kalimat menggunakan array tanpa pointer. Sekian penjelasan dari kami mengenai program reverse-sentence. Terima kasih sudah menonton.